saya juga masih bingung kalau itu soalnya saya juga pengen bantuin bapak kerja gitu, tapi susah di sini. Kalaupun jadi asisten rumah tangga susah, soalnya kan di sini mah di kampung jarang yang butuh asisten rumah tangga Gitu. ya. Kalau bisa mah pengen buka warung, tapi Nggak ada modalnya. Warung kecil-kecilan mungkin ya. ya, Seperti jualan apa berarti, Neng? ya kalau buat anak-anak kan banyak di sini, anak-anak buat beli basreng gitu. Gitu. Berarti jual Minuman. goreng-gorengan sama minum-minuman gitu. Dari eh, Tuan Abdul Razak Malaysia sebesar 100.000 mohon diterima, Neng. Terima kasih semoga yang memberi dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dibalas sama Allah kebaikannya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah, di konten hari ini, saya sekarang sedang berada di wilayah Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka, teman-teman. Dan di sini eh, saya mau menemui, wah di sini, Bu Parunten. Nah, di sini teman-teman, saya mau menemui salah satu gadis desa anak yatim yang tinggal sederhana di pelosok pedesaan dengan kehidupannya yang sungguh memprihatinkan ya. Apalagi dia itu tinggal hidup sederhana di pelosok pedesaan yang masih asri, teman-teman. Eh, Luar biasa ini di sini ya, pemandangannya ke sebelah sana sungguh indah sekali, apalagi dihiasi dengan hijau-hijau tanaman gitu ya. Tapi di sini itu teman-teman sayang sekali sekarang eh, udah pada dipanen. Kalau misalkan musim tandur, wow, pasti ini enak sekali teman-teman. Sejauh mata memandang ini ke pegunungan gitu ya. Nah, pokoknya teman-teman penasaran, kita lanjut aja. Mudah-mudahan nengnya ada gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita sekarang lanjut aja berjalan untuk menemui gadis yatim tersebut ya. Tadi udah saya cari juga ke rumahnya, tapi nggak ada teman-teman. Wah, ini kok ada yang lagi duduk aja ya teman-teman. Kita akan coba lihat dari depan gitu ya. Apa dari sebelah sana, soalnya nengnya lagi melirik ke sebelah sana teman-teman. Bikin penasaran nih. Kita lanjut nih ke sebelah sini. Wah, ada nih teman-teman. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gimana kabarnya, Neng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, di sini saya menemukan gadis desa. Mungkin usianya saya kurang tahu juga ya. Saya tanya dulu nih teman-teman. Kalau boleh tahu dengan Neng siapa? Lulu. Neng Lulu. Nama kepanjangannya apa? Lulu Lepi Mutari. Lulu Lepi Mutari. Lepi Mutari. Usianya berapa tahun Neng Lulu? 17. 17 tahun. Kok tapi kayak udah yang 20 tahun gitu. Enggak ya Neng ya, bercanda ya. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Benar. Jadi teman-teman, ini itu Neng Lulu. Usianya 17 tahun. Neng Lulu tinggalnya di sebelah mana? Ini di belakang ini. Di belakang gubuk ini. Oh, ada rumah di sebelah sana ya? Ya, Mm-mm. Kalau boleh tahu, Neng Lulu itu di sini lagi apa, Neng? lagi nyanyi. Lagi ngangin. Kok kayak yang merenung gitu, kenapa? Iya, soalnya kalau di rumah diem aja gitu, beres-beres juga udah selesai. Jadi kesini aja cari angin. Sambil lihat pemandangan alam mungkin ya, Neng ya. Soalnya di sini indah juga teman-teman, sejauh mata memandang ini ada ke pegunungan, pesawahan juga teman-teman. Mm-mm. Terus kalau boleh tahu nih, Neng Lulu itu katanya gadis yatim ya. Iya, Yang meninggal siapa Neng Lulu? ibu. Ibu. Sejak usia berapa tahun Neng Lulu ditinggal sama ibu? Usia 9 tahunan. Usia 9 tahun Neng Lulu ditinggal sama ibu. Berarti waktu itu waktu kelas SD, Kelas, masih SD berarti ya? iya, kelas 4 SD. Masih SD. Jadi teman-teman, Neng Lulu ini eh,
sejak usia 9 tahun ya tadi ya. 9 tahun ditinggal sama ibunya dan dia sekarang tinggal bersama ibu tiri gitu. Di mana sekarang tinggalnya, Neng? Ini di belakang gubuk ini rumah. Gitu. Kalau boleh tahu Neng Lulu ini sekarang masih sekolah nggak? Sekolah, tapi sekolahnya paket, ngambil paket C. Oh, ngambil paket C gitu. Kenapa kok nggak eh, ngambil sekolah biasa aja kayak orang lain gitu? Soalnya masalah ekonomi juga kan, gak ada biayanya, gak ada buat uang jajan sehari-harinya juga. Gitu. Jadi terpaksa Neng Lulu sekolah meskipun ngambil paket C. Hmm, Terus kalau boleh tahu nih Neng Lulu sekarang nggak sekolah? Enggak, soalnya sekolahnya cuma seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Hmm, Terus sekolahnya itu pergi jauh gitu, pergi biasa berangkat kayak sekolah-sekolah biasa. Iya, jauh dari ujung desa ke ujung desa. Kurang lebih berapa menit Neng ke sekolah, jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki. Jalan kaki. Motor nggak punya berarti? Nggak punya. Ya hmm, kalau jalan, kalau lagi santai gitu, kalau pagi-pagi dari rumahnya, ya karena aku mah lama jalannya, iya. terus jadi adalah setengah jaman kurang. Oh, sekitar setengah jaman kalau jalan kaki. Jadi teman-teman, eh, Neng Lulu ini terpaksa sekolahnya ngambil paket C ya karena faktor biaya gitu. Terus mungkin kalau ke sekolah apa namanya biasa juga bisa mungkin ya, tapi perjalanannya jauh mungkin ya. Jauh, lebih hmm, jauh. yang sabaran Neng Lulu ya, meskipun sekolah paket C, Neng Lulu tetap semangat sekolah ya biar bisa membahagiakan orang tua, terutama ayah dan ibu tiri juga ya Neng ya. Hmm. Neng Lulu, kalau boleh tahu Neng Lulu ini punya cita-cita nggak sekarang? Ada, Pengen jadi apa cita-cita Neng Lulu? pengen jadi pramugari. Pramugari. Sejak kapan itu Neng punya cita-cita itu? Dari SD. Kemauan Neng diri sendiri berarti ya? Iya. Hmm, jadi teman-teman yang dulu ini bercita-cita sebagai pramugari. Tapi insya Allah mudah-mudahan Neng Lulu bisa keterima menjadi pramugari ya Neng ya. Soalnya Neng Lulu tinggi juga dan juga cantik gitu ya Neng Lulu ya. Neng Lulu kalau misalkan sekarang nih untuk kebutuhan sehari-hari, Neng Lulu dari siapa? Dari bapak. Dari bapak. Berarti hasil kerja keras bapak gitu. Iya, Emang bapak kerja apa Neng? bapak masih kerja serabutan. Ya kayak kalau buru-buru ke sawah, Gitu. Di sawah milik pribadi atau punya orang lain? punya orang lain. Punya orang lain. Berarti kalau misalkan ada yang nyuruh kerja, kalau misalkan gak ada yang nyuruh, mungkin diam aja di rumah gitu. Iya, Itu penghasilan dari upah serabutan itu berapa Neng? ya tentu. Kadang kalaupun ada yang nyuruh, paling cuma dikasih 40.000. Gitu. Sehari itu. Dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai siang itu segitu? Dari pagi sampai sore. Sampai sore. Cukup itu untuk kebutuhan sehari-hari. Ya masih kurang-kurang juga. Kan ngehemat juga, tetap aja makan mah sama daun singkong kayak metik-metik gitu. Gitu. Ikan asin mungkin ya. Terus apa? Asin tunjuk ya. Tahu asin tunjuk? Hmm? Tahu nggak apa? Jadi Neng, asin tunjuk itu garam dicocol gini ta. Mungkin seperti itu makanya kita. Hmm, Tapi gimana tuh di kehidupan sehari-hari Neng penuh dalam kesederhanaan, bahagia nggak? Ya bahagiain aja kan kayak
bahagia tuh kita yang buat. Jadi kalau dipikirin cuman bikin pusing aja mumet. Gitu. Berarti bahagia itu sederhana ya Neng Lulu ya. Kalau boleh tahu nih, Neng Lulu ini berapa bersaudara? um, 6. 6 bersaudara. Berarti Neng Lulu anak keberapa? Anak terakhir. Anak paling bungsu. Yang lain udah pada nikah? Yang udah nikah baru 2. Baru 2, berarti yang lain ada gitu. Banyak juga ya itu kakak-kakak tiri ataupun asli dari Iya, kakak tiri sama kakak kandung, jadi ada 6 ada saudara. 6. Jadi teman-teman yang dulu ini ada 6 saudara dan ada kakak tiri dan ada kakak kandung juga gitu. Tinggalnya serumah atau gimana Neng? Kalau yang udah nikah nggak serumah. Hmm? Kayak yang serumah mah sama yang masih kerja aja. Oh Cowok. gitu. Jadi mungkin eh, hidup penuh kesederhanaan terus apa ya itu semua tuh ada di diri Neng semua mungkin ya. Tapi mungkin bahagia-bahagia aja ya, apalagi banyak saudaranya di saat pada waktu musim Lebaran, hari raya itu bahagia mungkin ya. Seru. Kalau boleh tahu nih, Neng dulu sekarang udah punya pacar belum? Belum, benar. Punya handphone? Enggak. Benar. Insya Allah teman-teman, di usia 17 tahun, Neng dulu belum punya handphone. Benar ini Neng, serius. Iya. Berani sumpah gitu nggak punya. Sumpah nggak punya. Masya Allah. Pengen punya, pengen. Pengen. Emangnya Neng kegunaan handphone itu apa? Apakah untuk sekolah, belajar atau apa gitu? Sekolah juga kan sekarang kalau belajar susah ya kalau nggak pakai handphone. Mm-mm. So, apalagi ujiannya tuh sekarang pakai handphone. Terus bentar lagi juga mau ujian. Terus Nggak tahu. sebelum-sebelumnya Sebelumnya pernah dipinjemin guru oh, kalau ujian. gitu. Tapi ya cuma sekali Gitu. dipinjeminnya. Jadi sebelum-sebelumnya ujian pernah dipinjemin sama guru. Iya betul teman-teman, di Indonesia ini sekarang kalau misalkan ujian itu memakai handphone dan Neng dulu sekarang belum punya gitu. Mungkin bahkan jangankan handphone ya Neng ya, motor motor juga untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak punya ya, apalagi handphone mungkin ya Neng ya. Yang sabar Neng ya, semoga nanti ada rezekinya. Hmm. Mm-mm. Neng dulu, bagaimana nih ketika Bapak tidak kerja, terus sedang nggak ada uang, terus kebutuhan kan itu harus gitu ya. Gimana itu Neng dulu? Iya, saya juga masih bingung kalau itu. Soalnya saya juga pengen bantuin bapak kerja gitu. Tapi susah di sini, kalaupun jadi asisten rumah tangga susah. Soalnya kan di sini mah di kampung jarang Mm-mm. yang butuh asisten rumah tangga. Gitu. Iya. Terus Neng dulu bingung gitu mau kerja apa. Kalau misalkan di kota mungkin masih mending ya. Iya, kalau Heeh, di kota yang masih membutuhkan asisten banyak. rumah tangga itu banyak. Kalau di Iya. kampung mungkin lebih baik dikerjain sendiri daripada nyuruh ke orang lain mungkin ya. Iya. Mm-mm. Nah, Neng dulu sekarang nggak ada cita-cita itu gitu untuk berjualan ataupun kerja apa gitu sekarang. Ada nggak cita-cita ke situ? Ada, tapi ya kan balik lagi nggak ada modalnya juga. Emangnya Neng dulu pengen apa? Usaha apa? Ya kalaupun buka warung di sini kan dari rumah aku jauh, nggak ada warung jauh gitu kalau mau ke warung. Mm-mm. Ya kalau bisa pengen buka warung, tapi Nggak ada modalnya, warung kecil-kecilan mungkin ya. ya, Seperti jualan apa berarti Neng? ya kalau buat anak-anak kan banyak di sini, anak-anak buat beli basreng gitu. Gitu, berarti jual Minuman. goreng-gorengan sama minum-minuman Hmm, gitu. Emang itu perlu modal berapa Neng kalau misalkan mau jualan seperti itu? kurang tahu sih, belum nyoba, tapi Mm-mm. kayaknya mah butuh lah lebih dari 200.000 mungkin. 200.000, lebih dari 200.000. Berarti kurang lebih 1 jutaan lah sama alat-alatnya mungkin ya. Iya. Mm-mm.
Nah teman-teman, jadi Neng Lulu ini sekarang punya niatan untuk berjualan kecil-kecilan seperti goreng-gorengan, basreng ataupun apa gitu ya Neng Lulu ya. Tapi balik lagi ke modalnya nggak ada gitu. Dulu pernah nyobain nggak jualan di sini? Pernah, tapi udah lama banget. Udah lama gitu. Terus kemana modalnya? Habis dimakanin atau gimana? Ya, soalnya yang belinya juga kurang ada. Soalnya emang cuma satu menu gitu kan. Oh, jadi dulu itu kurang komplit gitu. Iya, Seharusnya ada minumannya, ada goreng-gorengannya, terus ada jajanan yang lainnya gitu ya, biar orang-orang itu tertarik beli gitu ya, Neng ya. iya. Dulu Neng jualan nyoba tapi jualannya hanya satu menu, jadi nggak ada yang beli gitu. Dan hasilnya habis dimakanin gitu. Malah Hmm. dibagi-bagiin Oh, aja. malah dibagi-bagiin. Dulu habis modal berapa waktu buka warung itu? Soalnya cuma satu menu, jadi uang 100.000 juga cukup. Cukup. Itu pun dikasih. Ya, Neng Lulu berdoa aja. Semoga nanti kedepannya ada rezekinya ya. Hmm. Mm-mm. Suka berdoa nggak? Sholatnya gimana? Alhamdulillah masih lancar. Lancar. Mungkin kecuali halangan gitu ya. Iya. Mm-mm. Neng Lulu, jangan ditinggalin saya titip sholatnya ya. Karena kalau kita nanti mati, yang dihisabkan sholatnya dulu gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau boleh tahu gimana sekolahnya Neng Lulu sekarang lancar? Sekolah soalnya makin jarang kesininya. Soalnya Kenapa? jauh kan. Mm-mm. Terus Jauh, terus kalau capek suka sakit perut. gitu. Jadi jarang sekolah. Tapi dari sekolahnya juga nggak apa-apa. Asalkan nanti pas ujian harus ada. Gitu. Oh jadi Neng dulu sekarang jarang banget masuk sekolah. Karena kalau misalkan kecapean jalan kaki Neng dulu suka sakit perut gitu. Kalau boleh tahu dari kampung Neng di sini dari blok Neng ada berapa anak yang sekolah ke tempat itu? Kalau temen dari sini cuman seorang. Satu orang. Berarti Neng sendiri aja gitu. Iya. Jalan kaki sendiri aja. Hmm, nggak takut Neng kan biasanya di perkampungan itu perjalanannya masih lewat-lewat kebun gitu kan. Nggak takut Neng. Bukannya Hmm, takut sama hantu gitu ya Neng ya. enggak, lebih Mm-mm. takut ke orang gila. Lebih takut ke orang gila terus ke culik cenanya Nengnya. Heeh. Nggak takut sama itu Neng. Ya, bismillah aja, nggak kenapa-napa gitu. Bismillah aja, ingat sama Allah. Semoga kita selalu dilindungi Allah gitu ya Neng ya. Masya Allah teman-teman, Neng Lulu ini meskipun perempuan tapi dia rela jalan kaki terus pergi ke sekolah jalan kaki lewati kebun-kebun. Kalau misalkan saya mungkin agak ngeri-ngeri sedap kalau jalan kaki ya teman-teman. Tapi Neng Lulu ini luar biasa, sangat tangguh sekali. Kan Neng Lulu ini mungkin besok mau berangkat sekolah ya. Udah ada belum untuk bekal besok sekolah? Nggak, jarang bawa uang, ah. Kenapa? Iya, kan nggak ada uangnya, jadi makan dulu dari rumah, biar di sananya nggak lapar. Oh gitu, jadi Neng Lulu makan dulu dari rumah biar nyampe sekolah nggak lapar. Terus mungkin karena jarang bekal uang juga mungkin mau dari mana gitu ya Neng ya. Untuk kebutuhan sehari-hari aja hanya cukup mungkin ya. Mm-mm. Tapi Neng dulu tetap semangat sekolah gitu. Masya Allah. Neng Lulu dan saya juga ke sini itu tidak ada maksud lain ya. Saya ke sini itu hanya menyampaikan titipan amanah dari eh, Tuan Abdul Razak Malaysia sebesar 100.000 mohon diterima Neng. Terima kasih, ah. Semoga yang memberi dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dibalas sama Allah kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu uangnya bisa dipakai untuk Neng dulu nanti besok bekal sekolah ya. Ya, Senang. senang. Neng dulu berarti jarang banget ya pegang uang banyak gitu. Jarang. Benar itu. Hmm, ya semoga nanti kedepannya setelah adanya konten ini Neng dulu bisa rajin lagi sekolahnya terus
eh, bisa mendapat pekerjaan yang layak nanti untuk kedepannya ya Neng ya, dan Ya, ada rezekinya untuk bisa buka modal usaha warung ya. amin. Neng Lulu, mungkin karena ini waktu sudah hampir sore ya, saya juga masih banyak titipan uang amanah gitu kan. Jadi saya mungkin sekarang mau pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk penyampaian titipan amanah dari Tuan Abdul Razak Malaysia telah selesai. Terima kasih buat Tuan Abdul Razak. Semoga eh, dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda, dan buat viewers pedesaan Indonesia juga jangan lupa like, comment, and subscribe dan share juga ke berbagai media yang teman-teman punya. Nah, kiranya sampai sini aja dulu. Sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.